Made with ClickChamp. Made with ClickChamp. Made with ClickChamp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Made with Semoga dalam ClickChamp. kondisi sehat walafiat ya, tetap semangat ya walaupun kita masih belajar online. Jadi secara online masih ada teman-teman dari rumah Made dan with juga saya juga ClickChamp. dari rumah. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini untuk pertemuan kedua mata kuliah perilaku konsumen dan juga strategi Made with pemasaran. ClickChamp. Untuk pertemuan kedua ini ya, kita akan membahas mengenai mengenai lingkungan dan situasi konsumen. Made with Jadi pembahasannya ClickChamp. akan meliputi mengenai apa itu definisi dari lingkungan konsumen, kemudian juga jenis-jenis lingkungan konsumen itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah mengenai Made with pengaruh ClickChamp. lingkungan konsumen, keempat mengenai situasi konsumen. Yang kelima kita bicara mengenai karakteristik situasi konsumen, yang enam Made with jenis situasi ClickChamp. konsumen. 7 kita bicara mengenai karakteristik situasi dari pembelian. Kemudian 8 mengenai situasi Made with pembelian ClickChamp. lingkungan fisik toko. Dan juga akan saya berikan beberapa item-item tambahan ya seperti biasa. Jadi nanti untuk bahan-bahan mengenai item tambahan Made with akan saya ClickChamp. share di grup WhatsApp gitu ya. Oke, ini saya langsung aja untuk saya langsung share Made with screen. ClickChamp. Made with Lingkungan dan ClickChamp. situasi konsumen. Apa itu sekarang kita bahas mengenai definisi lingkungan Made with konsumen. ClickChamp. Konsumen itu adalah makhluk sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan juga konsumen itu mempengaruhi lingkungan sosial. Jadi saling memberikan pengaruh. Jadi dari lingkungan memberikan pengaruh Made pada with konsumen, ClickChamp. kemudian juga konsumen memberikan pengaruh kepada lingkungan sosialnya, gitu kan ya. Lalu konsumen pun juga berinteraksi dengan lingkungan Made with alam ClickChamp. sekelilingnya, alam sekitarnya gitu loh. Nah, faktor lingkungan ini berhubungan erat dengan keputusan pembelian. Made with Jadi ClickChamp. bagaimana faktor lingkungan ini bisa memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Made Gitu with ya. ClickChamp. So ini menurut menurut beberapa ahli. Jadi di sini dijelaskan bahwa Made with environment ClickChamp. refers to all the physical and social characteristics of a customer's external world, including physical objects, products and Made stores, with ClickChamp. spatial relationships, location of stores and products in stores, and social Made with behavior of ClickChamp. other people who is around and what they are doing. Ini menurut Peter dan Olson, gitu ya. Jadi lingkungan itu merupakan Made with semua ClickChamp. karakteristik fisik dan sosial dari dunia eksternal konsumen, termasuk dalamnya itu ada lingkungan objek fisik, hubungan Made with hubungan ClickChamp. keuangan, dan juga perilaku sosial, gitu ya. Oke, kita lihat sini untuk jenis-jenis lingkungan konsumennya. Made with Jadi ClickChamp. ada lingkungan sosial dan juga lingkungan fisik. Lingkungan sosial berarti semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang-orang di Made with sekelilingnya ClickChamp. atau antara banyak orang. Lingkungan sosial juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang berada di sekeliling konsumen dan Made with termasuk ClickChamp. perilaku dari orang tersebut, gitu ya. Nah, kemudian kalau lingkungan fisik, jadi segala sesuatu yang berbentuk fisik di sekeliling konsumen, lingkungan fisik bisa menempati Made ruang with ClickChamp. atau tidak menempati ruang, gitu kan ya. Oke. Oke, kita lihat ya. Jadi lingkungan sosial dan lingkungan mikro Made dan with juga ClickChamp. lingkungan makro. Lingkungan fisik itu yang menempati ruangan, ya spatial elements ataupun juga tidak menempati ruangan, gitu ya. Made with Oke, ClickChamp. lingkungan sosial mikro. Lingkungan sosial mikro itu adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen, yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Jadi itu lingkungannya langsung Made with berdekatan dengan ClickChamp. konsumen. Jadi interaksi itu direct interaction dengan consumer, gitu ya.
Lingkungan mikro itu akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan Aid with kognitif ClipChamp. konsumen tertentu secara langsung. Nah, seperti misalnya menjadi ayah, ibu, kakak, dan anggota keluarga lain yang tinggal bersama dengan konsumen, Aid with itu ClipChamp. adalah merupakan lingkungan mikrososial. Jadi ya, lingkungan lingkungan yang paling dekat gitu dengan konsumen. Mereka akan mempengaruhi sikap perilaku Aid with konsumen secara ClipChamp. langsung gitu kan ya. Ya pasti ya, ini kan ada ayah, ibu, kan ada juga mungkin kalau salah di keluarga itu ya kakak, adik, ataupun juga anggota keluarga lainnya, mungkin keponakan atau Aid with sepupu yang tinggal ClipChamp. satu rumah gitu kan. Itu juga akan memberikan pengaruh gitu ya terhadap sikap dan juga perilaku konsumen. Jadi saling memberikan pengaruh. Aid with ClipChamp. Keluarga yang memberikan pengaruh pada konsumen, konsumen juga akan memberikan pengaruh kepada anggota keluarga lainnya gitu loh. Nah, lingkungan mikro sosial Aid ini with ClipChamp. bersifat interaksi langsung antara konsumen dengan konsumen. Jadi konsumen antar konsumen satu dengan konsumen yang lainnya, apalagi ya sekarang sudah dimudahkan dengan Aid with teknologi ClipChamp. gitu kan ya. Jadi sesama konsumen itu bisa saling berinteraksi gitu kan, dan ini juga interaksi ini tidak dapat dihindari oleh prinsipal atau perusahaan. Aid with Konsumen ClipChamp. dengan penjual gitu kan ya. Ya antara konsumen dengan penjual, baik itu mungkin ya di toko, atau mungkin agen, atau mungkin juga Aid with atau mungkin ClipChamp. juga interaksi antara konsumen dengan dengan prinsipal langsung menggunakan digital media gitu kan ya, ataupun juga konsumen dengan Aid with teman-temannya ClipChamp. gitu kan ya, ataupun juga dengan kerabat lainnya, ataupun juga misalnya dengan orang lain, misalnya ya tetangga dekat gitu kan ya, atau mungkin juga dengan teman-teman kantornya. Aid Nah, with bisa ClipChamp. seperti itu gitu loh. Oke ya. Lingkungan sosial makro. Kalau tadi kita udah bicara mengenai lingkungan sosial mikronya, pas sekarang kita Aid bicara with lingkungan ClipChamp. sosial makro. Siapa itu lingkungan? Apa itu lingkungan sosial makro? Jadi lingkungan yang jauh dari konsumen. Lingkungan makro ini bersifat umum Aid with ClipChamp. dan berskala luas. Misalnya ya sistem politik, sistem hukum, kemudian juga kondisi perekonomian dan juga budaya. Ya gampang lagi misalkan Aid with dengan kondisi saat ClipChamp. ini seperti dengan adanya pandemi, itu pasti akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi perekonomian negara kita, Aid dan with pasti juga ClipChamp. akan memberikan pengaruh terhadap konsumen gitu kan ya. Lingkungan mikro ini, lingkungan makro ini memiliki pengaruh yang luas terhadap masyarakat, bukan Aid hanya with kepada ClipChamp. individu konsumen saja. Ya tadi misalkan tadi contohnya tadi saya berikan yang lebih up to date adalah mengenai kondisi karena dengan adanya pandemi pasti akan Aid with berpengaruh ClipChamp. sangat signifikan terhadap kondisi perekonomian bangsa. Tidak hanya bangsa kita, tapi juga secara global gitu kan ya. Kemudian juga nilai mata Aid uang with rupiah yang ClipChamp. sangat turun terhadap dolar Amerika, ini juga merupakan kondisi perekonomian yang akan memberikan pengaruh terhadap kondisi perekonomian Aid with nasional. ClipChamp. Misalnya kan karena ya karena misal hutang negara kita itu dalam bentuk US dollar, ya pasti setiap pergerakan Aid with naik, ClipChamp. jadi atau melemahnya mata uang rupiah pasti akan berpengaruh terhadap ya kondisi perekonomian kita gitu kan ya. Gitu. Aid with Nah, itu ClipChamp. tadi mengenai lingkungan kondisi lingkungan sosial makro. Sekarang kita bicara mengenai lingkungan fisik. Jadi lingkungan yang Aid sifatnya with menempati ClipChamp. ruang atau spatial elements gitu ya. Lingkungan fisik yang menempati ruang itu meliputi semua objek yang berbentuk fisik seperti produk, Aid with merek gitu ClipChamp. ya, toko, kemudian juga pusat perbelanjaan gitu kan, mungkin juga ya negara dan juga Aid with ClipChamp. letak geografis bangsa kita gitu kan. Ya makanya sini ada yang namanya istilah misalnya geoekonomi. Aid with Jadi ClipChamp. geoekonomi itu bagaimana kondisi geografis kita yang memberikan keuntungan terhadap perekonomian kita gitu kan ya. Kemudian juga ada namanya istilah geopolitik. Aid Apa with itu ClipChamp. geopolitik? Geopolitik berarti kondisi geografis negara kita yang memberikan keuntungan Aid with pada ClipChamp. terhadap kondisi politik gitu kan ya di negara kita. Nah, baik di negara kita ataupun juga secara regional gitu kan ya. Oke, kita bicara untuk yang kedua, lingkungan Aid with fisik yang tidak ClipChamp. menempati ruang atau non spasial. Lingkungan fisik yang tidak menempati ruang itu merupakan semua objek yang tidak bersifat fisik, Aid with seperti misalnya ClipChamp. waktu, cuaca, kelembaban, dan juga tingkat kebisingan, gitu kan ya. Juga sekarang misalnya lingkungan sifatnya Aid lingkungan with sifatnya ClipChamp. virtual, ya misalnya seperti artificial intelligence,
atau augmented reality gitu, apalagi sekarang dengan industri Aid with ClickChamp. revolusi industri 4.0 itu yang sangat ya sudah memberikan pengaruh cukup besar gitu terhadap perkembangan teknologi ya. Itu juga pasti akan mempengaruhi Aid with ClickChamp. mempengaruhi konsumen secara langsung maupun juga tidak langsung gitu kan ya. Ya mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya, namanya istilah metaverse gitu kan ya. Ya masalah metaverse itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai metaverse ya, saya lagi coba cari bahannya. Nah juga itu merupakan bagian daripada lingkungan fisik yang tidak menempati ruang, walaupun menempati ruang, tapi ruang dari ruang virtual gitu kan ya. Next. Pengaruh lingkungan konsumen. Jadi ada beberapa pengaruh lingkungan konsumen, misalnya seperti budaya, subbudaya, kemudian juga kelas sosial gitu ya. Ini juga mempengaruhi pada konsumen secara individu gitu kan ya. Ya sekarang kita lihat. Budaya yang digunakan dalam perilaku konsumen yang mengacu pada nilai, pada value, gagasan, artefak, dan juga simbol-simbol lain yang bermakna yang dapat membantu individu untuk bisa berkomunikasi, melakukan penafsiran, serta evaluasi yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, jadi misalkan kalau itu kan culture, jadi ya pasti ada ini value, nilai-nilai yang mungkin ini dapat dilihat pada misalnya bentuk-bentuk bangunan gitu ya, ataupun juga misalnya pada gagasan-gagasan tertentu, ataupun juga misalnya simbol-simbol lain gitu kan ya. Yang melambangkan atau yang merepresentasikan dari budaya tersebut gitu kan. Misalnya seperti selain dari bangunan ya misalnya dalam bentuk misalnya makanan gitu, kuliner, ataupun juga pentas seni gitu kan, pentas seni budaya. Nah itu kan juga merupakan bagian daripada budaya itu sendiri gitu loh. Nah, kemudian pemasaran juga dipandang sebagai saluran di mana terjadinya transfer makna budaya kepada konsumen. Kemudian untuk yang kedua, kelas sosial atau social class. Kelas sosial merupakan pembagian di dalam masyarakat berdasarkan kelas sosial yang terdiri dari individu yang mempunyai nilai atau value, kemudian juga minat dan perilaku yang sama. Gitu kan ya. Konsumen dibedakan atas perbedaan sosial ekonomi yang didasarkan pada tingkat yang paling rendah hingga paling tinggi gitu. Gitu kan. Nah, kemudian juga status sosial menghasilkan perilaku konsumen didasarkan pada produk yang dikonsumsi. Jadi status sosial juga menghasilkan jadi perilaku konsumen yang didasarkan pada produk dikonsumsi. Jadi pasti status sosial atau kelas sosial ini akan berpengaruh terhadap consumer behavior gitu kan. Akan ada perbedaan antara misalnya kelas status sosial bagi mereka mungkin yang tinggal di kota besar dengan mereka yang tinggal di kota kecil atau pedesaan gitu kan. Pengaruh pribadi. Jadi perilaku konsumennya kerap dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Konsumen dipengaruhi oleh pendapat pribadi dan dari orang-orang yang berada di sekitarnya, ini pasti ya. Jadi misalkan ada yang namanya opinion leader, kemudian juga mungkin juga di dalam marketing juga diistilah word of mouth marketing gitu kan ya, promosi populer gitu kan ya, yang menurut bahasa kita. Jadi ya semua itu berarti itu merupakan bagaimana pribadi atau mungkin konsumen perorangan atau pribadi perorangan itu yang bisa mempengaruhi konsumen lainnya gitu loh. Ya kan misalnya seorang ibu yang ingin menanyakan mengenai popok bayi yang sebaiknya digunakan merek apa yang bagus pasti si ibu akan menanyakan misalnya kepada saudaranya mungkin yang punya pengalaman baby, mungkin kalau si ibu ini baru pertama kali mempunyai bayi kan, itu pasti dia akan bertanya kepada orang-orang yang lebih senior atau mungkin orang yang lebih berpengalaman. Di dalam hal ini pasti ya ada peran opinion leader gitu kan ya. Ya walaupun misalnya dia mungkin misalnya si ibu ini juga melihat iklan, tetapi juga dia akan mencari informasi dari lingkungan sekitarnya gitu loh. Kira-kira popok bayi ini apa gitu kan. Kemudian juga misalnya susu bayi untuk yang bayi berusia 0 sampai 6 bulan gitu kan ya. Ya pasti si ibu akan bertanya kepada dokternya atau mungkin juga bertanya kepada saudaranya mungkin atau kakaknya atau sepupunya yang mungkin yang sudah punya pengalaman sebelumnya memiliki bayi gitu kan ya. Jadi sebagai ini peran mereka sebagai
opinion leader gitu loh, yang memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan input kepada si ibu ini gitu loh. Made with ClickChamp. Gitu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Untuk keluarga, keluarga juga merupakan organisasi pembelian konsumen yang yang Made paling with penting dalam ClickChamp. masyarakat gitu loh. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh, berarti yang ini paling utama gitu kan ya. Pengaruh yang lebih langsung terhadap perilaku Made with pembelian ClickChamp. sehari-hari itu adalah keluarga prokreasi, yaitu pasangan dan anak-anak. Ya bayangkan misalkan kalau sang suami itu misalnya ingin membeli kendaraan Made roda with 4, ClickChamp. ya pasti ya ini suami akan bertanya kepada istrinya, kepada pasangannya, ya kan kira-kira misalnya apa, misalnya kendaraan Made with seperti ClickChamp. apa, brandnya apa, gitu kan, fitur-fiturnya seperti apa, terutama misalnya yang fitur-fitur yang sifatnya non teknis ya, Made with gitu ClickChamp. kan, misalnya ya apakah ada tempat minum, kemudian juga bagaimana misalnya kenyamanannya, warna interiornya gitu kan ya. Nah, hal seperti itu gitu. Jadi Made with bahkan terkadang ClickChamp. mungkin yang menentukan brandnya itu adalah sang pasangannya, sang istrinya ini gitu loh. Yang tadi mungkin si suami ingin memilih Made brand with A, tapi ClickChamp. mungkin karena istrinya lebih prefer atau lebih menyukai brand B, ya akhirnya ya suami akan berubah pikiran Made gitu with kan, udah ClickChamp. pilih brand B saja gitu kan. Ya kan, walaupun misalnya yang menggunakan setiap hari atau yang lebih banyak menggunakan mungkin suaminya gitu kan ya, yang misalnya menggunakan ke kantor setiap hari, Made menggunakan with mobilnya ClickChamp. gitu kan ke kantor, atau mungkin yang lebih banyak sebagai yang berada di belakang setir itu kan lebih banyak suaminya yang melakukan Made maintenance with juga, ClickChamp. yang maksudnya yang bawa mobil ke bengkel gitu loh untuk perawatan juga pasti lebih sering, atau bahkan suaminya selalu membawanya gitu kan. Tapi Made ya with ClickChamp. peran pasangan ini ya pasti akan sangat berpengaruh gitu loh. Jadi hal ini yang tidak bisa dilupakan oleh misalnya prinsipal atau bahkan Made with ClickChamp. sales person dari kendaraan otomotif gitu kan ya. Ya itu yang perlu diperhatikan gitu kan. Made with Oke, ClickChamp. next, here we go. Situasi. Jadi perilaku konsumen ini bisa berubah. Ya, perubahan ini yang tidak menentu dan tidak dapat juga diramalkan, sangat tergantung pada situasi yang dihadapi oleh Made with konsumen ClickChamp. gitu kan ya. Ya bagi misalnya pada saat di awal pandemi itu kan bisa dibilang situasi kan tuh sangat chaos, Made with dalam ClickChamp. artian semuanya serba tidak pasti dan berubah dengan cepat gitu kan, yang misalnya dari misalnya perusahaan sudah membuat Made with bisnis plan untuk ClickChamp. tahun 2020, ternyata pada saat dimasuk di bulan di bulan kedua atau bulan ketiga di tahun 2020 langsung Made with ClickChamp. pandemi ini menyerang gitu kan ya, pandemi merebak, virusnya merebak menjadi pandemi, ya akhirnya ya mesti orang harus Made with ClickChamp. membatasi diri untuk beraktivitas gitu kan. Bahkan maka kita kenal dengan istilah WFH, working from home gitu kan ya, yang tadinya orang Made with kalau ClickChamp. misalnya bekerja ya harus berada di kantor gitu kan ya, atau mungkin ya pokoknya di luar rumah lah, misalnya paginya dia di kantor, siangnya di meeting keluar kantor, atau meeting di cafe, meeting di tempat lain, Made with pokoknya semua ClickChamp. aktivitasnya berada di luar rumah gitu kan. Dan ini tiba-tiba harus dibatasi, jadi aktivitas harus berada di kantor, di rumah gitu loh, di tempat tinggal gitu kan. Bahkan mungkin Made with suami ClickChamp. istri yang tadi misalnya bekerja dan sekarang harus berada di rumah gitu kan ya. Bahkan juga anak yang tadinya berada di luar rumah untuk sekolah gitu ya, sekolah Made with kuliah, ya ClickChamp. sekarang semua aktivitas pada saat itu ya semua aktivitas harus dilakukan di rumah atau terpusat di rumah gitu kan ya. Made with Makanya dikenal ClickChamp. dengan adanya WFH, kemudian juga aplikasi meeting seperti Made with Zoom, ClickChamp. atau mungkin Google Meet, atau mungkin Microsoft Teams gitu kan ya. Gitu. Bahkan mungkin juga dalam sehari kita bisa melakukan meeting 3 kali. Ya kan, Made with atau mungkin sepanjang ClickChamp. hari kita meeting beberapa kali gitu tuh. Ya kan, karena apa? Karena mudah gitu, dia tinggal hanya tinggal klik-klik gitu kan ya, tinggal Made with berpindah ClickChamp. dari satu Zoom meeting yang pertama pindah ke Zoom meeting yang berikutnya, kemudian pindah lagi ke Zoom meeting yang berikutnya gitu kan ya. Ya Made seperti with itu gitu loh. ClickChamp. Oke. Jadi bayangkan misalkan kalau bayangkan begini, kira-kira industri Made apa sih with yang ClickChamp. sangat terpengaruh gitu kan ya. Pasti industri misalnya seperti kayak misalnya industri restoran gitu kan ya, yang tadi Made misalnya with ClickChamp. mereka tuh pemasukannya berasal dari
konsumen yang datang ke restoran makan di tempat dan tiba-tiba harus dibatasi jebret, hanya boleh apa untuk Made di with take away Clipchamp. gitu kan ya, dan ya pasti akan sangat berubah gitu kan, akan sangat terpengaruh industrinya karena yang ya kayak apa, karena ya penghasilannya itu pasti Made with akan menurun Clipchamp. drastis gitu kan ya, konsumen hanya boleh hanya boleh take away atau menggunakan aplikasi ojek Made online with gitu kan ya, Clipchamp. itu pasti sangat terpengaruh gitu kan ya. Oke, nah kemudian situasi konsumen itu merupakan faktor lingkungan sementara yang Made menyebabkan with Clipchamp. suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu dan tempat tertentu, ya kan? Seperti dari yang dijelaskan Made sebelumnya, with dengan adanya Clipchamp. pandemi itu kan pasti akan sangat berpengaruh kepada situasi konsumen kan, yang tadi yang mungkin konsumen lebih banyak beraktivitas di luar rumah gitu Made kan with ya, dan Clipchamp. dengan adanya pandemi ini di awal tahun 2020 bahkan sampai dengan tahun 2021 mungkin juga sampai saat ini, walaupun sekarang mungkin sudah Made with Clipchamp. angka penularannya dan juga angka penularan sudah mulai menurun gitu ya kan, sudah perekonomian sudah mulai menggeliat lagi dan orang sudah lebih banyak Made with Clipchamp. beraktivitas di luar rumah. Tapi bayangkan waktu di awal tahun 2020 sampai saat itu sampai lama berapa bulan ya, Made with situasinya Clipchamp. seperti itu kan. Jadi konsumen sangat membatasi aktivitasnya gitu kan ya. Ya kalaupun juga harus keluar rumah juga Made hanya with untuk Clipchamp. keperluan yang tertentu gitu kan ya. Apalagi misalnya pada saat PPKM level 4 gitu kan, yang hanya boleh orang-orang tertentu saja yang pergi Made ke with misalnya Clipchamp. yang boleh pergi ke kantor, dan juga hanya misalnya untuk di industri-industri tertentu gitu kan ya. Nah, itu kan seperti itu. Jadi pasti sangat berpengaruh kan terhadap Made with Clipchamp. perkembangan perekonomian gitu kan ya. Lalu yang kedua, suatu situasi bagi konsumen mungkin berlangsung sangat singkat, Made lama, with atau Clipchamp. mungkin sangat lama gitu kan ya. Ya seperti yang saya bilang ini kan, jadi dengan adanya pandemi itu kan pasti akan memberikan pengaruh gitu kan, pengaruh Made terhadap with perilaku Clipchamp. konsumen, yang tadi mungkin orang konsumen kalau misalnya kalau misalnya dia pergi keluar ya pasti cari makan. Nah, sedangkan sekarang Made with Clipchamp. dengan misalnya dia pergi nonton gitu ya, ya harus pasti dia akan cari makan di luar juga gitu kan ya. Dan adanya pandemi apalagi PPKM Made with level Clipchamp. 4 ya, dia harus membatasi pergaulannya, membatasi aktivitasnya ya kan. Ya akhirnya ya memang satu sisi memang beberapa bisnis itu Made with Clipchamp. akan sangat terkendala atau bahkan bisnisnya mati gitu. Tapi ada beberapa bisnis lain yang mungkin meningkat, booming gitu kan ya. Ya misalkan Made with seperti kayak Clipchamp. misalnya seperti kalau misalnya yang tadi yang mereka misalnya mungkin konsumen nonton film di bioskop, sekarang mungkin beralih ke misalnya ke Made with Netflix gitu kan Clipchamp. ya. Kemudian juga misalnya yang tadinya orang misalnya kalau makan gitu ya, atau mungkin salah pas lagi dia di kantor, dia makan siang pasti dia keluar Made with keluar Clipchamp. kantor, mungkin meeting bersama rekan-rekannya di restoran atau mungkin ya di kafe. Tapi sekarang mungkin meetingnya tuh Made with terlalu Clipchamp. virtual dengan menggunakan salah aplikasi Zoom meeting atau mungkin juga menggunakan aplikasi Google Meet gitu kan, tanpa harus menyediakan Made with makanan gitu kan ya. Clipchamp. Ya gitu. Nah, lalu yang ketiga, ini bicara mengenai waktu untuk keputusan Made with pembelian. Clipchamp. Misalnya membeli koran itu saat menunggu di lampu lalu lintas, ya mungkin kurang dari 1 menit gitu kan. Ya kan, bayangkan kalau misalkan dia harus tawar menawar Made ya, with kalau apalagi Clipchamp. misalkan misalnya harga korannya 3.000, duitnya 10.000, ya berarti kan si tukang korannya ini, si penjual koran Made ini with harus mencari Clipchamp. kembaliannya gitu kan ya. Jadi ya malah mungkin lebih dari 1 menit gitu kan ya. Itu misal kalau di lampu lalu lintas, tapi mungkin sekarang which is sudah sangat Made jarang with ya, Clipchamp. ada penjual koran di lampu merah, yang berbeda mungkin dengan kondisi dengan 5 tahun yang lalu kan masih ada penjual koran gitu. Made Bayangkan with misalkan kalau Clipchamp. kalian coba aja, mungkin kalau misalnya pas kalian berhenti di lampu lalu lintas, lampu merah gitu di pagi hari, kira-kira masih ada nggak Made sih with tukang koran Clipchamp. gitu loh. Nah, itu juga ini merupakan salah satu perubahan perilaku konsumen gitu kan ya. Yang tadi misalnya ya Made orang with kalau misalnya untuk Clipchamp. mencari berita gitu kan ya, dia beli koran pagi gitu kan ya.
atau mungkin langganan koran atau mungkin membaca koran di kantor gitu Aid ya. with ClipChamp. Tapi sekarang apa yang dilakukan? Jadi kalau ya sekarang kalau konsumen kalau misalnya ingin mencari tahu ya misalnya informasi mengenai invasi Aid with Rusia ke ClipChamp. Ukraina, kondisi saat ini bagaimana, kondisi yang paling up to date ya pasti akan membuka smartphone-nya gitu kan. Ya kan tanpa Aid harus with membuka ClipChamp. koran lagi. Mungkin kalau misalnya koran hari ini, pagi ini, misalnya berarti kan hari Selasa tanggal 22 Maret. Aid Ya with ClipChamp. kalau kalian pengen tahu kondisi yang paling up to date misalnya mengenai perang invasi Rusia ke Ukraina, ya berarti kalian harus nunggu koran besok pagi hari Rabu tanggal Aid with 23 ClipChamp. Maret gitu kan ya. Tapi ini kan berbeda kalau misalkan kalian misalnya buka aplikasi detik.com gitu ya. Aid Berita with yang tadi pagi ClipChamp. kalian baca dan berita yang kalian baca saat ini sore ini gitu kan ya pasti ya beritanya akan berbeda. Pasti berita yang sore ini pasti akan Aid with sangat up to date ClipChamp. gitu kan ya. Gitu. Oke, ini makanya nih kenapa makanya sekarang banyak juga beberapa namanya Aid with ClipChamp. media cetak tradisional tuh yang sudah beralih misalnya ke bisnis yang lainnya. Misalnya kalau kalian lihat misalnya salah satu grup grup Aid koran with yang terbesar ClipChamp. itu juga selain dari dia punya percetakan selain dari dia punya bisnis koran, dia juga punya percetakan, dan bahkan juga sekarang dia Aid with merambah ke bisnis ClipChamp. hotel gitu kan ya. Kemudian juga mungkin kalau misalkan kalian berada di swalayan, let's say katakanlah mungkin yang berada di mana misalnya Aid with mungkin yang lebih ClipChamp. sering kalau misalkan kalian ke minimarket baik itu Alfamart atau Indomaret gitu kan, apa sih yang kalian beli di situ gitu kan, mungkin yang belanjanya mungkin ya Aid with ClipChamp. lebih lama tapi tidak terlalu lama banget, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit mungkin beli kebutuhan yang gampang-gampang aja misalnya seperti misalnya beli Aid with Indomie ClipChamp. atau mungkin beli kopi atau mungkin juga beli rokok gitu kan ya. Nah, seperti itu kan. Jadi mungkin ya 10 sampai 15 menit ya. Mungkin terkadang Aid agak with sedikit lebih lama ClipChamp. mungkin karena misalnya antriannya gitu kan. Atau mungkin bahkan sangat lama, mungkin yang butuh waktu berhari-hari. Misalnya kalau Aid with kalian itu ClipChamp. lagi mencari atau ingin membeli misalnya kendaraan, misalnya kata kendaraan roda 2 lah gitu kan. Ya pasti nggak mungkin keputusan hanya dalam waktu Aid 10 with menit gitu. ClipChamp. Pasti ya kan akan mencari informasinya dulu kan. Misalnya kalau kalian pengen kalau misalnya membandingkan antara misalnya Yamaha dengan Honda gitu kan ya. Aid with ClipChamp. Mana sih yang lebih enak gitu. Baik itu untuk penggunaannya ataupun juga untuk perawatannya gitu kan. Pasti ya selain dari kalian mencari mungkin dari Aid with internet atau ClipChamp. mungkin googling, ya pasti kalian akan nanya ke teman-teman gitu kan, nanya ke teman atau nanya ke saudara yang lain gitu kan ya. Ya mungkin sini Aid with waktunya ClipChamp. lebih lama ya. Bisa aja mungkin sampai berhari-hari, mungkin 1 sampai 7 hari gitu kan ya. Itu baru proses mencari informasinya. Belum nanti waktu misalnya kalian lihat Aid with mungkin ClipChamp. ada pameran motor di mana atau mungkin kalian datang langsung ke dealernya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Aid with ClipChamp. Nah, jadi ini kalau beberapa ahli menurut Engel, Blackwell, dan Miniart itu mengemukakan bahwa pengaruh situasi atau situational Aid with influence adalah ClipChamp. merupakan pengaruh yang muncul dari faktor-faktor yang sangat terkait dengan waktu dan tempat yang tidak tergantung pada konsumen dan karakteristik objek. Aid with Gitu kan ya. ClipChamp. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk karakteristik situasi konsumen. Jadi ada beberapa Aid with ClipChamp. ya. Jadi baik itu dari lingkungan fisik. Bisa coba biar lebih gampang. Lingkungan fisik, kemudian juga lingkungan sosial, waktu, tujuan, dan juga Aid suasana with hati. ClipChamp. Lingkungan fisik itu jadi mengenai sarana fisik, jadi mengenai lokasi, dekorasi, aroma, cahaya, cuaca, dan juga objek-objek fisik lainnya. Aid with ClipChamp. Kemudian juga lingkungan sosial ya misalnya sini kehadiran dan juga ketidakhadiran orang lain pada situasi tertentu. Waktu, Aid with jadi ada ClipChamp. waktu atau saat perilaku muncul, misalnya pada jam, hari, atau mungkin seasonal, musim-musim libur, misalnya jelas katakanlah di bulan Aid with bulan-bulan ClipChamp. tertentu, misalnya pada saat mungkin liburan panjang, long weekend, bulan puasa, atau mungkin akhir tahun gitu kan ya. Nah, seperti itu. Aid with Jadi ClipChamp. tujuan yang ingin dicapai pada situasi-situasi tertentu gitu loh. Dan juga sih ada suasana hati atau kondisi jiwa sesaat, misalnya Aid with ya ClipChamp. perasaan khawatir, tergesa-gesa, sedih, ataupun marah gitu kan ya.
Kemudian juga di sini ada jenis situasi konsumen. Situasi Made konsumen with misalnya ClipChamp. baik dari situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi pemakaian gitu kan ya. Oke, sekarang kita langsung Made ke with situasi ClipChamp. komunikasinya dulu ya. Situasi komunikasi atau jadi di sini kita bicara mengenai situasi atau lingkungan di mana Made with ClipChamp. konsumen memperoleh informasi atau melakukan komunikasi. Jadi itu baik pada saat dia mencari informasi tertentu, dia mendapatkan informasinya tersebut gitu loh. Made with ClipChamp. Komunikasi dapat bersifat pribadi melalui komunikasi lisan dengan teman, atau mungkin teman sejawat, teman kantor gitu ya. Made Atau with mungkin dengan ClipChamp. pasangannya, atau dengan tenaga penjualnya gitu kan ya. Komunikasi yang sifatnya non pribadi seperti misalnya ya mungkin di media seperti misalnya di Made media with elektronik ClipChamp. atau media cetak yang sering diakses oleh konsumen baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja gitu. Misalnya media elektronik ya misalnya TV, ya mungkin apa Made with ClipChamp. iklan di TV, iklan di radio, atau mungkin dia melihat billboard gitu ya, billboard di jalan gitu kan ya. Atau mungkin juga misalnya media cetak, Made with misalnya dia melihat ClipChamp. iklan di koran atau mungkin iklan di majalah gitu ya. Mungkin pada saat pagi hari dia iseng dia bapak banyak apa pas lagi baru datang kantor dia ngeliat ada koran dia Made with iseng aja ClipChamp. ngelihat apa headline-nya buka kemudian secara tidak sengaja dia juga membaca iklan gitu kan ya. Tapi itu Made with sifatnya bagaimana ClipChamp. sifatnya by accident gitu kan ya. Nah, informasi mungkin juga diperoleh langsung dari toko melalui promosi penjualan. Made Ya with mungkin misalnya ClipChamp. pada saat kalian apa ya misalnya apa kalau kalian lagi cari handphone gitu kan ya pasti ya kalian ngelihat apa promosi penjualan di tokonya kan lagi ada apa Made with customer saya ClipChamp. beli handphone Samsung apa nih apa dapat diskon apa saya dapat hadiah apa gitu loh. Kemudian kalau saya beli Made with handphone ClipChamp. Vivo apa sih hadiah langsungnya mungkin saya dapat apa potongan berapa persen gitu kan ya itu merupakan promosi penjualan yang langsung ada di tokonya. Made with Kemudian juga ClipChamp. pengumuman yang ada di rak, misalnya di rak-rak apa di rak di rak atau di shelf gitu Made ya, with ClipChamp. di minimarket gitu kan ya. Nah itu juga kan misalkan kalau yang tadi mungkin kalian mau beli apa, mau beli Indomie gitu kan ya, Indomie goreng tiba-tiba karena kalian Made with melihat ada apa ClipChamp. namanya, kalau karena kalian melihat ada ya, promosi dari apa, misalnya dari Supermi gitu kan ya, misal apa buy Made one with get one ya ClipChamp. itu pasti akan mempengaruhi keputusan pembelian kalian gitu kan ya. Berarti ada komunikasinya langsung gitu. Jadi tanpa mungkin harus apa Made with apa ClipChamp. namanya ada sales personnya atau ada wiraniaganya atau mungkin petugas minimarketnya, tapi kalian melihat dari pengumuman yang di situ bahwa buy one get one itu Made pasti with akan ClipChamp. mempengaruhi kalian gitu kan ya. Seperti itu. Jadi terkadang juga mungkin yang tadinya kalian mau beli barang tertentu Made merek with A, ClipChamp. tapi pada saat kalian berada di toko ya bisa jadi mungkin keputusan akan berubah seketika gitu kan ya. Itu ada ilmunya lagi. Oke, sekarang nanti akan Made kita with bahas lebih ClipChamp. lanjut gitu ya. Oke, situasi pembelian. Situasi pembelian mengacu pada latar di mana konsumen memperoleh produk dan Made with jasa. ClipChamp. Situasi pembelian adalah lingkungan atau suasana yang dialami atau dihadapi konsumen ketika membeli produk dan jasa gitu kan ya. Jadi situasi pembelian yang paling mudah dilihat adalah suasana atau situasi toko eceran, swalayan, supermarket atau bentuk eceran lainnya. Karena sebagian besar produk-produk konsumen biasanya dibeli dari toko eceran tersebut. Nah, bayangkan kalau tadi saya bilang dan misalnya kalau misalkan kalian sekarang yang lagi happening misalnya kalian mencari minyak goreng gitu kan ya. Ya pasti ya kalian akan ya mata kalian pasti akan tertuju kepada rak tempat di mana adanya minyak goreng. Misalnya raknya kosong atau bahkan mungkin rak yang kosong yang tempat minyak goreng sekarang diisi oleh produk lainnya. Itu yang misalnya itu yang terjadi kan seperti itu gitu kan. Nah, bisa jadi mungkin apa namanya kalau kalian pada saat misalnya kalau pernah mungkin kalian ngalamin ya pada saat kalian lagi apa kalian datang ke mana kalian datang ke supermarket gitu ya di supermarket kalian lihat situ ada beberapa barang-barang promosi yang dipajang di rak yang di depan gitu. Misalkan ada rak yang khusus promosi. Yang tadi mungkin kalian misalnya mau beli shampoo misalnya mereknya merek Lifebuoy. Sekarang karena Lifebuoy itu ada sekarang karena Lifebuoy itu lagi nggak promosi,
Tapi yang promosi adalah produk lain, misalnya apa Pantene, ya pasti kalian akan tergoda. Mungkin kan Made tadi with kalian Clipchamp. mau beli apa Lifebuoy, jadi akhirnya tertujunya kepada shampoo Pantene gitu loh. Kan seperti itu. Ya udah, gue beli Made Pantene with aja, lagi ada Clipchamp. promosi kok gitu kan. Itu misalnya kan kalian beli dua, misalnya dapat apa? Dapat pouch gitu loh, atau dapat tas kecil gitu kan. Nah, seperti itu gitu loh. Made with Clipchamp. Nah, jadi ini atau mungkin juga mungkin kalian pernah ngalamin, nanti saya akan jelaskan lebih detail lah mengenai situasi pembelian seperti ini. Jadi mungkin yang tadinya kalian Made hanya with datang Clipchamp. ke misalnya supermarket hanya untuk kayak ya hanya untuk beli barang-barang kecil doang, ya paling beli apa, misalnya beli sabun apa, terus Made beli with sabun Clipchamp. mandi, kemudian juga sabun cuci, sama mungkin beli apa, mentega dan roti gitu ya, hanya beli yang kecil-kecil. Tapi saya yakin pasti kalian keluarnya itu keluar Made with dari Clipchamp. supermarket pasti barang yang kalian beli itu lebih dari 4 item tadi. Saya yakin kok, beneran gitu kan ya. Oke, next. Made Karena with hal itu juga pernah Clipchamp. saya alami sendiri gitu kan ya. Oke, ini yang paling gampang sih seperti ini. Jadi perbandingan pembelian produk Made makanan, with misalnya Clipchamp. beli makanan di bandara dengan di toko biasa gitu ya. Ya pasti harga yang ditawarkan di bandara itu pasti akan jauh lebih tinggi Made dibandingkan with misalkan kalau hanya Clipchamp. beli di minimarket, misalnya untuk produk air minum dalam kemasan. Walaupun brandnya sama, kemasannya sama, ukurannya sama, ya pasti Made with Clipchamp. harga jual di bandara pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan di toko minimarket biasa gitu kan ya. Oke, Made with Clipchamp. kita lihat di sini, sorry, karakteristik situasi pembelian. Sorry, Made with Clipchamp. maaf, saya izin minum dulu ya sebentar. Made with Clipchamp. Karakteristik situasi pembelian, oke. Made with Situasi pembelian itu Clipchamp. berarti kita situasi pembelian yang dialami oleh konsumen itu berarti ada lingkungan fisik toko, lingkungan sosial toko, kemudian juga waktu, alasan Made daripada with pembelian itu Clipchamp. sendiri, dan suasana hati. Oke, kita lihat di sini untuk situasi situasi pembelian Made lingkungan with fisik Clipchamp. toko. Lingkungan pertama kita bahas mengenai lingkungan informasinya. Lingkungan informasi dari sebuah toko menggambarkan semua data atau informasi produk yang tersedia bagi Made with konsumen. Clipchamp. Informasi produk ini sangat penting karena dibutuhkan oleh konsumen untuk mengambil keputusan pembelian. Misalnya apa? Pasti ya mengenai informasi mengenai brandnya, Made with kemudian juga Clipchamp. mengenai kemasannya gitu kan ya. Terus apa lagi ya? Misalnya harga, kemudian juga apakah ada promo tertentu, misalnya buy one get one, gitu kan? Made Atau with misalnya Clipchamp. misalnya beli dua harganya lebih murah gitu kan ya. Misalkan kalau misalnya ada satu misalnya harga air minum dalam Made with kemasan Clipchamp. ya, dengan apa yang ukuran 600 ml, misalkan kalau satunya harganya 5.000, Made misalkan with kalau kalian beli Clipchamp. dua harganya cuma 7.000 gitu. Jadi nambah 2.000 kalian dapetin kalian mendapatkan dua botol air minum galon kemasan untuk Made with merek tertentu Clipchamp. gitu loh. Nah, itu kan bisa jadi seperti itu, jadi merupakan informasi. Atau mungkin juga misalkan kalau kalian membeli makanan gitu ya, membeli makanan misalnya seperti katakanlah roti Made gitu with kan ya. Clipchamp. Kalau mau beli roti, ya pasti yang kalian lihat itu adalah harga, ya kan? Dan juga expired date-nya kan. Expired date-nya kapan? Misalkan sekarang tanggal 22, Made with ya kan? Clipchamp. Tanggal 22 Maret. Ya kalian pasti akan melihat ini kira-kira sampai berapa lama nih, tahan berapa lama lagi nih roti yang akan saya beli gitu. Jangan sampai nanti Made misalkan with Clipchamp. kalian beli rotinya itu tanggal, misalnya malam ini tanggal 22 Maret, ya kan? Tapi sayangnya misalnya apa? Expired date tanggal Made with 23, berarti Clipchamp. hanya dalam waktu sehari besok, ya, walaupun memang masih layak dimakan. Tapi jangan sampai juga misalkan kalau kalian beli roti gitu kan ya, expired date tanggal 22 Maret, Made berarti with kan hari Clipchamp. ini. Sedangkan ya kalian datang ke tokonya malam hari tanggal 22 Maret, ya kalian enggak, sedangkan kalian misalnya belinya ada 4 Made gitu with loh. Clipchamp. Ya katakan misalnya katakan misalnya 4 gitu, karena mungkin ya karena satu dan lain hal ya si tokonya ini kurang kurang Made with perhatian pada Clipchamp. produk-produk seperti itu. Nah, itu yang perlu juga diperhatikan gitu kan ya. Jadi selain daripada harga, ya pasti Made juga with expired Clipchamp. date-nya. Terutama juga misalkan kayak misalnya nih dari apa?
Ini pengalaman dari istri saya, misalkan kalau beli makanan misalnya seperti beli sosis gitu ya, makanan frozen, Made with ketchup. maaf, atau mungkin misalnya kayak susu gitu ya, susu itu ini pernah kejadian sama saya, jadi saya beli susu, saya yang fokus Made pada with harganya, ketchup. tapi saya waktu itu saya nggak ngeh, atau saya miss kelupaan gitu loh. Nah, ternyata tuh expire date itu sudah Made hampir with lewat. ketchup. Ya kan, jadi pas lagi saya taruh di saya taruh di kulkas, pas lagi mau dikonsumsi, saya lihat loh kok udah lewat Made with lah gitu kan. ketchup. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga. Jadi ya beberapa poin-poin aja kan, misalnya seperti tadi yang mengenai brand, harga, kemudian Made with ketchup. kemasannya gitu kan ya, kemudian juga expired date-nya gitu kan, kecuali kalau misalkan kalau shampoo sih oke lah nggak apa, tapi kan kalau untuk barang-barang yang kita konsumsi gitu kan, Made with ya ketchup. misalkan terutama misalnya apa seperti kayak vitamin atau mungkin kayak vitamin, kemudian juga misalnya susu gitu kan, apalagi susu kan mudah basi gitu. Kemudian juga misalnya ya kayak Made misalnya with barang-barang ketchup. misalnya seperti roti gitu kan, itu ya itu perlu diperhatikan juga gitu loh. Bahkan juga salah seperti kayak misalnya ya makanan-makanan seperti apa ya kayak mie Made with instan, itu yang ketchup. perlu diperhatikan juga untuk ya untuk tanggal expirednya gitu, tanggal kadaluarsanya kapan gitu kan ya. Oke, kemudian Made mengenai with ketchup. format informasinya ya misalnya ditempelkan di rak, tapi juga jangan sampai juga ditempelkan di rak, ya dicetaknya Made cetakannya with misalnya ketchup. printer itu blur gitu, jadi ini angka berapa nih, angka 15.000 atau harganya berapa nih, 15.000 atau Made with 18.000 gitu kan, ketchup. kadang suka mirip-mirip, ini angka berapa nih, atau mungkin antara ini harganya berapa nih, 13.000 atau 18.000, ini kok kayaknya printernya tuh kok Made with udah ketchup. mungkin udah nyatakan udah ada ogah-ogahan gitu kan ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian juga bentuk informasi. Ya kan, terkadang Made with kalian lihat misalkan ketchup. misalnya apa? Misalnya kayak gula itu kan terkadang ada gula yang curah, ya kan, dengan gula yang diberi dengan Made with brand. ketchup. Ya pastinya harganya lebih tinggi itu dengan gula yang dikasih brand. Dan misalnya kayak gulaku gitu kan ya. Itu pasti kan lebih Made with harganya lebih tinggi ketchup. dibandingkan ya gula curah misalnya yang ukuran misalnya yang 500 miligram, yang setengah kilo dengan yang sekilo gitu kan ya. Kemudian misalkan kayak Made with telur juga ketchup. pasti kan itu juga ada ada perbedaan, misalkan untuk yang telur omega 3 dengan brand Made tertentu with gitu kan ya, ketchup. dengan telur yang biasa yang mungkin kalian belinya kiloan gitu loh. Ya misalnya gue mau beli berapa, beli 10 butir ya, tinggal ditimbang, oh ini Made with misalnya berapa, ketchup. misalnya sekilo kurang misalnya seperti itu kan tuh. Berarti kan itu perlu ditimbang dulu supaya kita tahu harga yang saya beli berapa. Itu kan pasti itu Made kan with kualitas akan ketchup. berbeda. Mungkin satu itu ya telur biasa gitu kan, yang satu lagi ini telur ini di dengan kandungan omega 3 kan gitu. Nah, itu pasti harganya akan lebih tinggi kan gitu. Made with ketchup. Oke, next. Lingkungan toko. Nah, ini juga perlu diperhatikan juga nih. Lokasi toko. Ya, Made nanti with kan saya jelaskan ketchup. lebih lanjut lagi nih mengenai layout toko gitu kan, lokasi tokonya. Bayangkan kalau misalkan kalau kalian datang ke Made with sebuah toko yang ketchup. memang dia lokasinya agak susah dijangkau gitu loh. Walaupun bisa juga sama-sama di mall, mungkin dia mungkin ada beberapa misalnya Made with kita ada ketchup. restoran yang dia lokasinya di lantai 4, terus juga agak mojok, ya susah gitu kan. Ya pasti ya orang akan lebih prefer untuk mencari Made with restoran mungkin yang ada di ketchup. lantai dasar gitu, atau mungkin di lantai 1 yang mungkin yang jaraknya tidak terlalu jauh gitu kan untuk dicapai gitu kan, yang Made with masih ketchup. gampang ya, masih konsumen masih merasa nyaman untuk jalan dan naik eskalator datang ke restoran Made tersebut with gitu kan. Tapi ketchup. jangan sampai juga dia harus naik ke lantai 4, walaupun juga mungkin masih ada lift, tapi kan tetap berarti konsumen tuh harus mengeluarkan effort yang lebih besar Made with ketchup. dibandingkan kalau dia harus maksudnya konsumen tuh lebih lebih mengeluarkan effort yang lebih besar untuk datang ke restoran yang ada di lantai 4 Made with dibandingkan kalau dia ketchup. datang ke restoran yang ada di lantai 2 gitu kan ya. Lokasi itu pengaruh, kemudian layout juga pengaruh. Jadi misalnya mengenai tata letaknya, kemudian juga lokasi Made with kasirnya, kemudian ketchup. juga lalu lalang konsumennya gitu kan. Jadi jangan sampai nanti pada saat misalnya di saat misalnya rush Made with hour gitu ya, ketchup. mungkin di weekend
ya jadi apa namanya mungkin layout tokonya mungkin karena nggak benar, jadi akhirnya apa ya konsumen jadi agak susah gitu, Made agak with susah untuk Clipchamp. bisa berlalu lalang gitu kan ya. Mungkin kalau kalian pernah datang ke beberapa supermarket, mungkin kalau Made kalian with perhatikan, Clipchamp. kalian tuh datang dari sisi mana? Dari sisi kiri atau sisi kanan? Pasti kalian datang dari sisi kanan, ya kan, dari sisi kanan kemudian kalian diarahkan atau Made dipaksa with untuk Clipchamp. berputar ke kiri gitu kan ya kan, diputar ke kiri gitu kan, gitu. Jadi berlawanan dengan arah Made jarum with jam gitu kan, Clipchamp. dari kanan ke kiri gitu. Kalau itu kan berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau secara dari jarum jam itu kan dari kiri ke kanan. Made with Nah, ini Clipchamp. dari kanan ke kiri gitu loh. Nah, seperti itu gitu. Kemudian juga sini ya pasti ada musik, Made ada with warna, Clipchamp. kemudian juga bahkan ada aroma-aroma tertentu. Nanti saya akan jelaskan lebih detail ya. Kemudian produk yang tersedia di tempat penjualan, jadi point of purchase materials. Jadi ini Made with produk yang Clipchamp. dipajang gerak ini bisa berfungsi sebagai rangsangan untuk menarik konsumen untuk bisa melihat dan membeli produknya. Misalkan ya Made kenapa with misalnya Clipchamp. ya gampangnya misalkan kalau kalian misalnya ngeliatin lightning gitu ya, pencahayaan beberapa toko itu kan terlihat misalnya tokonya terlihat terang Made with banget gitu ya, dari Clipchamp. cahaya warna putih atau mungkin cahaya warna kuning gitu kan, tergantung dari beberapa lokasi, bahkan ada beberapa mungkin ada beberapa pojok yang tepat yang dikasih lighting pencahayaan Made warna with putih, kemudian Clipchamp. beberapa sudut yang menggunakan pencahayaan warna kuning, itu kan pasti ada tujuan tertentunya gitu loh. Oke, itu ya mengenai juga kesesakan. Kemudian situasi Made with pembelian Clipchamp. lingkungan sosial toko. Lingkungan sosial toko adalah interaksi konsumen dengan konsumen lainnya dan interaksi konsumen dengan pramuniaga dan tenaga Made with penjual. Clipchamp. Jadi diusahakan ya di sini apa namanya ya lingkungan tokonya itu, lingkungan sosial tokonya itu dibuat dengan senyaman mungkin, Made with sehingga jadi Clipchamp. jadi terjadinya interaksi yang sifat nyaman gitu ya, yang antara Made with konsumen Clipchamp. dengan pramuniaga atau either bahkan konsumen dengan konsumen yang lainnya. Juga para staff toko ya, juga para Made with salespersonnya Clipchamp. juga itu ya punya peran yang penting dalam memberikan pengaruh kepada konsumen gitu kan ya, gitu kan. Nah, jadi makanya di sini dibutuhkannya produk knowledge Made gitu. with Apalagi misalkan Clipchamp. kalau produk-produk yang dijual misalnya misalnya seperti ya seperti laptop atau mungkin smartphone, atau bahkan juga misalnya seperti kendaraan roda 4, bahkan Made kendaraan with roda 2 Clipchamp. gitu kan ya. Berarti si salespersonnya ini ya dia harus punya knowledge gitu loh. Walaupun juga mungkin dia tidak memahami secara mendetail, tapi paling tidak Made dia with bisa Clipchamp. menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para konsumen atau dari calon pembeli itu dengan baik gitu kan ya. Gitu. Misalnya gampang Made aja, with misalkan Clipchamp. gimana kalau misalkan si ibu bertanya kepada salespersonnya, ya kan, sedangkan pada saat itu salesperson Made with sedang Clipchamp. berdiskusi dengan suaminya, si ibu ini menanyakan di mana letak tempat minumnya, tapi sayangnya mungkin pada saat itu si Made with salesperson Clipchamp. itu tidak menghiraukan atau bahkan cuek terhadap pertanyaan dari si ibu ya. Apa akhirnya terjadi? Ya Made with akhirnya tidak terjadi Clipchamp. transaksi atau batal gitu kan ya. Ya banyak ya, itu karena ya tadi seperti saya bilang kan tadi kan, itu apa namanya ya, si salesperson juga harus punya pengetahuan yang Made with baik bagaimana Clipchamp. untuk selain dari pengetahuan sifatnya teknis dan juga pengetahuan sifatnya non teknis gitu kan ya. Jadi bagaimana dia bisa berinteraksi dengan baik dengan konsumen, misalnya si Made konsumen with yang datang Clipchamp. adalah laki-laki, pasti dia harus melihat dia datang sendiri atau bersama dengan keluarga atau istrinya gitu kan, pasti ya keluarga juga pasti Made istrinya with juga pasti Clipchamp. ya akan diperhatikan juga gitu kan ya, gitu. Okay, next. Situasi pembelian Made with waktu. Clipchamp. Waktu merupakan faktor situasi penting lainnya yang mempengaruhi pembelian di toko. Waktu mempengaruhi produk yang dibeli oleh Made with konsumen. Pemilik Clipchamp. toko harus menyadari bahwa permintaan produk sangat sensitif terhadap waktu. Ya misalkan gini, misalnya kalau kita udah mulai menjelang bulan puasa, Made with mungkin saat ini Clipchamp. sudah mulai ada beberapa toko, ada beberapa minimarket yang menjual kurma, atau bahkan juga menjual misalnya Made with sarung gitu Clipchamp. ya, gitu kan. Atau mungkin juga mulai juga menjual misalnya sirup ya. Ya kan sirup ini biasanya kan lakunya pada saat di bulan Made puasa with dan lebaran Clipchamp. gitu.
atau mungkin juga sudah mulai ada beberapa mungkin yang sudah pas mungkin dimasuk di bulan puasa minggu pertama atau minggu kedua mungkin sudah mulai Made with adanya kecap. parcel gitu kan itu, dan biasanya kan seperti itu gitu kan. Jadi waktu ini merupakan sebuah variabel Made with situasi. kecap. Jadi berapa banyak waktu yang dimiliki oleh konsumen untuk berbelanja akan mempengaruhi cara berbelanja, ya kan? Made with kecap. Waktu juga sebagai sebuah produk, waktu bisa dianggap sebagai sebuah produk. Banyak produk yang dikembangkan untuk menghemat waktu konsumen, sehingga penghematan waktu sering Made with dikomunikasikan kecap. sebagai atribut penting dari produk tersebut. Ya misalnya apa? Misalkan kalau yang pernah saya jelaskan di pertemuan pertama, ya, kalian bisa nanti melihat ya, di link video saya untuk yang pertemuan pertama. Sale, misalnya midnight sale. Jadi barang-barang ini ya barang-barangnya akan dijual nanti mulai misalnya jam 10 malam sampai jam 12 malam gitu kan ya. Misalnya kalau sekarang misalnya kan kalau sekarang dijual nggak ya belum, karena belum masuk jam midnight sale-nya gitu kan ya. Nanti misalkan pada saat midnight sale ya nanti pasti dikasih gitu kan ya. Nanti dikasih apa ya, dikasih diskon atau mungkin ya harga normal tapi mungkin ya ada apa misalnya ada hadiah-hadiah tertentu. Nah, seperti itu gitu kan ya. Made with kecap. Ini yang pernah saya jelaskan di minggu yang lalu misalkan apa di pertemuan pertama ya. Jadi misalnya midnight sale misalnya diskon 50%, bahkan juga kalau kalian perhatikan ada diskon 50 plus 20 gitu kan. Jadi udah dikasih diskon 50%, ditambah lagi diskon 20% gitu kan ya. Oke. Kemudian situasi pemanfaatan situasi atau suasana ketika konsumen ini menggunakan produk tersebut gitu atau produk jasa tersebut. Jadi konsumen seringkali memilih produk karena pertimbangan dari situasi konsumsi. Jadi terkadang waktu terjadinya pembelian produk ini dengan konsumsi produk tersebut seringkali berbeda. Jadi belinya kapan, konsumsinya kapan itu waktunya berbeda gitu loh. Produsen sering menggunakan konsep situasi pemakaian dalam memasarkan produk-produknya. Jadi misalnya pakaian yang dijual atau misalnya untuk pakaian resmi yang dijual itu misalnya untuk ke pesta, pakaian misalnya untuk kerja, pakaian untuk santai, misalnya pakaian untuk berolahraga. Ya kan itu misalnya ada katakan kalau midnight sale mungkin karena sudah misalnya menjelang akhir tahun, jadi ya misalnya yang dijual misalnya pakaian-pakaian untuk yang misalnya pakaian-pakaian untuk pesta gitu, atau pakaian-pakaian untuk kerja misalnya. Ya karena untuk apa menjelang tahun baru gitu kan ya. Ya gitu kan itu biasanya mungkin yang dijual atau mungkin juga misalnya beberapa aksesoris gitu kan ya. Gitu. Next. Here we go. Nah, seperti itu. Nah, oh ya, saya juga akan memberikan apa coba saya akan memberikan beberapa tambahan. Oke, ini saya mencoba melengkapi dari penjelasan saya tadi ya. Ini saya sudah buatkan ini ya. Made with kecap. Made with kecap. Oke. Ini, here we go. Made with kecap. Pernah nggak sih teman-teman made with kecap merasakan atau mungkin mengalami situasi di mana kalau misalkan kalian masuk ke restoran, ke sebuah restoran lah ya, saja mungkin cepat saja atau restoran lainnya. Made with kecap. Tujuannya sih pengennya misalnya mesen salad gitu, apa yang sehat gitu ya. Ya selain dari enak, nikmat ya pasti sehat. Tapi akhirnya malah beli kayak cheeseburger dengan daging sapi plus dengan ya sekantong besar apa kentang gorengnya gitu kan yang seperti yang dari gambar sebelah kanan ini pernah kejadian seperti itu. Sekarang gue datang nih, gue cuma pengen makan ini doang sih, udahlah gue makan nasi sama ayam aja deh yang menu sederhana aja, tapi at the end akhirnya apa ya ada tambahan lain lagi gitu loh. Bisa jadi mungkin ya nasi ayam plus cheeseburger plus dengan kentangnya ya udah ya kan ya bisa mungkin ya gue lagi lapar gitu kan ya bisa jadi seperti itu kan. Ini terjadi karena kenapa kira-kira?
Ya pasti karena ada bau khasnya kan. Nah, Made with nah, ketchup. aroma segar, aroma lezat itu yang mengundang selera, aroma gorengan yang gurih seperti itu sebenarnya itu sudah masuk ke dalam tubuh Anda gitu kan, Made ke with dalam tubuh ketchup. teman-teman. Dan kalian nggak bisa ngelawan gitu loh. Oke, mungkin juga pada saat kalian datang ke supermarket, misalnya ke Transmart atau Made mungkin with ke apa ketchup. ke supermarket lainnya gitu ya. Ya terus kalian apa yang kalau kalian lihat, kalau mungkin kalian perhatikan bahwa misalkan kayak di beberapa Made with supermarket modern ketchup. tuh yang kalau stand roti atau tempat roti itu di dekat diletakkan di dekat pintu masuk gitu loh, pintu masuk toko. Kenapa gitu kan? Made with ketchup. Jadi ini karena apa? Karena aroma roti yang baru saja matang itu yang nggak hanya menandakan apa kesegaran dan juga membangkitkan perasaan nyaman di rumah, tapi Made with juga ketchup. apa namanya si apa store manager juga tahu bahwa pada saat aroma roti atau donat atau ya pokoknya aroma roti yang baru keluar dari Made oven with itu dan itu ketchup. datang apa menyerang hidung teman-teman semua, ya pasti kalian akan merasakan lapar, apalagi mungkin kalian datangnya pas lagi sore hari gitu jam 3 jam setengah 4 gitu ya. Made with ketchup. Ya kan, ya mungkin pas kalian mencium aroma roti ya kan kebayang gitu loh bentuk rotinya dengan apa dengan secangkir Made teh with atau mungkin ketchup. secangkir kopi kopi hitam pekat gitu ya. Itu kan perpaduan yang cocok gitu kan, antara roti dengan teh atau mungkin roti dengan kopi gitu kan, itu udah kebayang mungkin di benak Made teman-teman with semua gitu. ketchup. Jadi ya, akhirnya apa, jadi ya mungkin sejadinya mungkin kalau udah mulai agak-agak gitu deh, gue coba dulu, gue coba gue makan roti dulu nih, Made gue with lapar nih ketchup. gitu nih. Tiba-tiba mungkin kalau kalian masuk, mungkin pada saat kalian di jalan kalian merasa kayak gue agak-agak lapar, tapi gue masih belum lapar-lapar banget gitu loh. Mungkin tadi kalian Made makan with misalnya jam ketchup. jam 12 jam setengah satu makan. Tadi gue makan lumayan banyak, cuma jam 3 setengah 4 ya udah mulai agak kerasa lapar, tapi nggak nggak Made with nggak lapar-lapar ketchup. banget gitu kan. Nah, jadi apa ya? Mungkin tadinya kalian nggak ada rencana Made with untuk ketchup. membeli roti gitu ya, bahkan mungkin yang apa namanya item roti itu tidak ada dalam list belanja. Itu jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya kan beli roti dulu gitu kan. Made Mungkin with beli ketchup. donat gitu kan, beli donat coklat, mungkin donat sepasang dengan apa dengan kopi hitam atau dengan apa secangkir teh gitu kan, apalagi misalkan pas lagi ada promosi Made itu with kan pasti akan ketchup. sangat apa ya, sangat menggoda gitu loh. Oke, nah ini juga jadi dari sebuah penelitian ini, jadi ada dua Made with ketchup. pasang sepatu lari Nike yang sebenarnya bentuknya itu sama persis, ditempatkan di ruangan yang berbeda. Bahkan kedua ruangan tersebut itu Made with mempunyai bentuk ketchup. yang sama persis gitu loh, ya kan? Salah satu ruangan diberi aroma bunga dan satu ruangan ini sama tidak diberikan Made with aroma sama ketchup. sekali. Jadi para responden ini diminta untuk mengamati kedua sepatu tersebut dan mengisi kuesioner. Nah, 84% Made with responden ketchup. atau dari setiap penelitian tersebut menyukai sepatu yang berada di ruangan yang memiliki aroma, gitu kan? Made with Apalagi ketchup. setelah diteliti lebih lanjut, harga sepatu Nike yang beraroma itu memiliki, serta harga sepatu Nike yang ditawarkan di ruangan yang beraroma ini, harganya itu lebih Made with mahal ketchup. $10 dibandingkan dengan harga sepatu Nike yang berada di ruangan yang tanpa aroma gitu. Bayangkan, jadi kebayang ya gitu ya. Made with Jadi ketchup. aroma itu juga sangat memberikan pengaruh gitu loh. Ya kan, apalagi misalkan item yang dijual ini atau produk yang dijual ini Made with ya ketchup. produk-produk yang high end, produk-produk yang apa, yang harganya mungkin itu enggak apa ya, harganya juga termasuk harga yang tinggi tuh, harga premium gitu kan ya. Made with ketchup. Makanya perlu ya diberikan misalnya apa penyejuk ruangan, atau juga berikut juga dengan aromanya gitu kan. Jadi konsumen itu dibuat lebih nyaman gitu untuk membuat keputusan gitu kan ya. Oke, sekarang coba kita jalan-jalan di Amerika ya, di Amerika Serikat. Kita lihat di mana, di fotonya sebelah kiri di sekeliling Times Square New York ya. Kalau misalkan kita berandai-andai menjadi turis dengan dengan layar tuh agak tegak gitu ya, mata tertuju ke atas, mungkin ini saya coba hapus dulu, saya pakai yang satu gambar ini aja.
Ini Times Square New York ya. Ini itu saya kasih di sini. Ya, bayangkan misalkan kalau kalian ya kita berandai-andai lah. Kita bermimpi kalian menjadi turis ya, teman-teman jadi turis, terus kalian jalan dengan leher tegak, mata tertuju ke atas menyaksikan papan reklame yang sangat besar di atas kepala kita dengan yang tampak menutupi setiap sudut langit di atas. Jadi bahkan kalian mungkin mencari celah-celah sinar matahari, mungkin kalian nyaris nggak dapat gitu loh. Karena apa? Karena tertutup oleh gedung-gedung tinggi gitu kan. Kemudian juga misalnya berita-berita yang ditulis dengan neon merah serta iklan bisnis bergerak membungkus gedung-gedung di sekeliling gedung. Papan reklame yang mungkin ukurannya 6 meter tingginya gitu kan, ada gambar apa sepasang laki-laki dan perempuan gitu kan ya. Nah, kemudian juga ya Pak, ada juga mungkin ada beberapa logo-logo yang agak kabur misalnya ya, karena banyak banget logo-logo itu, misalnya apa logo apa Virgin Records atau mungkin logo McD atau mungkin apa logo misalnya logo merek sepatu Skechers atau mungkin juga apa merek produk Maxell dan juga Yahoo. Nah, jadi hal ini sebenarnya juga terjadi di beberapa beberapa kota-kota besar lainnya. Mungkin kalau tadi kalian lihat gambar sebelumnya di apa yang di Tokyo ya, di daerah Akihabara, itu kemudian juga di London ya, di London dan juga di Hong Kong, dan juga beberapa pusat-pusat periklanan di seluruh dunia yang di kota-kota besarnya gitu kan. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Kira-kira kalau misalkan saya katakan bahwa iklan visual di depan kita itu, iklan visual yang ada di sini nih, jadi ini bisa dibilang merupakan usaha yang sia-sia buat teman-teman. Sebenarnya sia-sia karena apa? Faktanya adalah bahwa indera penglihatan kita itu bukanlah indera yang paling kuat dalam merayu minat untuk membeli gitu loh. Jadi tidak dapat dibantah bahwa penglihatan merupakan faktor yang penting yang menentukan keputusan kita untuk membeli. Memang faktor penglihatan yang memang penting, tapi ada juga faktor-faktor lainnya yang juga berpengaruh gitu loh. Dalam banyak kasus penglihatan itu tidaklah sekuat yang kita duga sebelumnya, dan ternyata indera penciuman dan pendengaran kita itu secara mendasar jauh lebih potensial. Jadi tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Bahkan dalam kategori yang memiliki cakupan yang lebih luas, indera penciuman dan pendengaran itu lebih kuat daripada indera penglihatan. Jadi perhatikan ya, jadi dalam beberapa kategori yang memiliki cakupan yang lebih luas, jadi indera penciuman dan pendengaran itu lebih kuat dibandingkan indera penglihatan gitu. Jadi ditemukan fakta juga bahwa gambaran visual akan jauh lebih efektif dan mudah diingat apabila digabungkan dengan indera lainnya seperti pendengaran dan penciuman. Untuk lebih melibatkan secara emosi, berbagai perusahaan menemukan sesuatu yang menurut mereka lebih baik daripada hanya membanjiri kita dengan logo, yaitu dengan mengikut sertakan aroma ke dalam hidung kita dan juga musik ke telinga kita. Tadi makanya kalau tadi di depan tadi ya, di contoh tadi, kalau misalkan ya tadi yang apa contoh sepatu Nike, menjual sepatu Nike di ruangan yang beraroma, walaupun harganya lebih tinggi $10, tapi responden memberikan respon yang positif gitu loh. Nah, hal ini disebut dengan sensory branding. Gitu. Jadi sensory branding. Jadi nggak hanya sekedar indera penglihatan kita, tapi juga memanfaatkan indera penciuman dan juga indera pendengaran gitu kan ya. Jadi makanya kenapa misalnya kita dengan mengikut sertakan aroma gitu kan ya, juga musik, bahkan misalnya kalau kalian misalnya datang ke beberapa kafe-kafe itu kan, kalau di kafe itu kan ya pasti aroma kopinya kan sudah sangat kental kan, sudah sangat dominan kan, apalagi misalnya di situ ada kopi, kemudian juga ada roti kan, itu juga kombinasi yang mematikan gitu loh. Nah, mungkin ditambah lagi dengan misalnya musik gitu kan ya, itu sebenarnya udah top banget gitu kan ya. Oke, kalau kita bicara mengenai sensory branding, oke, ini tugas buat teman-teman. Saya minta teman-teman coba menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan sensory branding. Ya. Lalu yang kedua, siapakah yang pertama kali mencetuskan sensory branding? Lalu yang ketiga, sebutkan manfaat-manfaat dari sensory branding tersebut gitu ya.
manfaatnya apa sih gitu. Kalian coba jelaskan dengan contoh-contoh aja gitu kan ya. Kemudian ini untuk tugasnya tiga ini aja, 3 poin tadi. Nah kemudian tolong diperhatikan bahwa tugas ini sifatnya mandiri dan itu kalian buat dalam format Microsoft Word atau PowerPoint atau mungkin kalian buat dalam bentuk PDF juga boleh, silahkan. Saya berikan kebebasan buat teman-teman semua. Dikumpulkan 2 minggu dari sekarang, ya bisa di pertemuan ketiga atau paling lambat pada saat pertemuan keempat gitu ya. Nah, untuk tugasnya dikirimkan ke email, sorry ini saya salah ketik ya. Email saya itu di irwin.ins@bsi.ac.id. Jadi di sini di dokumennya ini ya, di dokumen Microsoft Word-nya atau di PowerPoint ini kalian tuliskan nama lengkap kalian, kemudian NIM dan juga kode kelas, tolong ya. Karena ya saya meriksa tugas itu kan bukan hanya dari kelas ini, juga dari beberapa kelas-kelas lain. Jadi supaya saya tahu ini siapa yang ini kelas ini tugasnya siapa, kelasnya mana gitu kan, nanti saya akan cek. Jadi kalau misalnya nanti di file attachment itu yang di Word, PowerPoint atau PDF itu tidak ada nama, tidak ada yang 3 ini, tidak ada nama, tidak ada NIM, kode kelas, itu akan saya kembalikan ke kalian. Saya minta kalian untuk kirim ulang dan dilengkapi dengan nama, NIM dan kode kelasnya itu gitu ya. Itu aja dari saya. Oke. Oke, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, bisa ditanyakan ke di grup WhatsApp atau bisa juga japri ke saya gitu ya teman-teman ya. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga di minggu depan. Ada juga tetap jaga kesehatan ya dan tetap sehat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.